Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Berharap kalian dalam keadaan sehat selalu, penuh semangat, dan tetap optimis. Oke, kita kembali dalam pembelajaran IPS online kelas 8. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas kemarin, yaitu tentang negara-negara ASEAN. Jika kemarin kita membahas melalui pisau bedah atau perspektif sejarah, hari ini kita akan membahas negara-negara ASEAN dari segi fisiknya atau kenampakannya. Bisa dari letak geografis, astronomis atau koordinat, geologis, dan sosial budayanya, seperti itu. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah bahwa ASEAN itu memiliki wilayah daratan seluas 4.817.000 km persegi atau setara dengan 3% total luas daratan di bumi. Nah, jika negara-negara ASEAN itu menjadi satu daratan atau bergabung, itu luasnya total mencapai 3% total luas daratan bumi. Daratan ya, bukan luas bumi semuanya, tapi daratannya saja. Kemudian, ASEAN itu memiliki populasi kalau dijumlah atau diakumulasikan itu mendekati 600 juta jiwa penduduk. Ini kalau digabung totalnya kurang lebih adalah 600 juta jiwa penduduk atau setara dengan 8,8% total populasi dunia. Ayo diingat-ingat negara mana yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Asia Tenggara. Ayo diingat-ingat. Kemudian ASEAN itu memiliki luas wilayah laut sekitar 3 kali lipat dari luas daratannya. Jika tadi luas daratan adalah 4.817.000 km persegi, maka luas lautnya adalah 3 kali lipatnya ini. Itu luas lautnya ya. Nah, kemudian ini berdasarkan survei pada tahun 2010, kombinasi nominal GDP. Apa itu GDP? Ayo diingat-ingat. Kalian sudah pernah mendapatkan materi GDP itu di kelas 7. Ini kalau misalkan kombinasi nominal GDP ASEAN itu telah tumbuh hingga 1,8 triliun dolar Amerika Serikat. Ini kombinasi ya, bukan ASEAN itu bukan negara tapi organisasi atau organisasi negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Nah, apabila ASEAN adalah sebuah entitas tunggal, apa itu entitas tunggal? Maksudnya adalah jika ASEAN itu adalah satu negara, ya, satu negara, jadi bukan lagi Indonesia, bukan Thailand dan sebagainya. Tapi kalau misalkan ASEAN itu sebuah negara atau entitas tunggal, maka ASEAN itu akan duduk sebagai ekonomi terbesar ke-9 setelah USA atau Amerika Serikat. Ini tipe ya, maksudnya Amerika Serikat, kemudian Tiongkok, Jepang, Jerman, Perancis, Brasil, Inggris, dan Italia. Ini kalau ASEAN itu menjadi satu negara, ASEAN itu akan duduk di posisi ke-9 berdasarkan GDP-nya. Nah, kemudian kita akan membahas letak geografis ASEAN. Apa itu letak geografis ya? Letak geografis, kalian bisa baca sendiri, adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya atau penampakannya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari astronot itu ya, itu dari daratannya itu bisa tampak bahwa letak geografis itu ditentukan oleh segi astronomis, geologis, fisiografis, dan sosial budaya. Nah, ASEAN sendiri itu terletak di antara dua benua. Benua mana yaitu? Mana coba? Ingat-ingat? Ya, kalian bisa baca di sini bahwa terletak di antara dua benua yaitu benua Australia. Australia itu terletak di sini ya. Kalau misalkan ini peta penuh, itu Australia terletak di sini. Dan di antara Asia atau daratan utama Asia. Jadi ASEAN itu terletak di antara benua
dua benua, yaitu benua Australia yang ada di sini dan benua Asia. Kemudian ASEAN juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia yang ada di sini dan Samudra Pasifik yang ada di sini. Itu. Kemudian dampaknya apa? Dampak dari letak geografis ASEAN ini. Nah, ini perlu dicatat ya, bahwa dampak dari letak geografis ASEAN itu menjadi jalur perdagangan internasional ya, karena letaknya di antara dua benua yang ada di sini, benua Australia dan benua Asia. Jadi orang-orang dari Asia atau dari utara dan dari negara Eropa itu juga bisa masuk ke daerah Asia Tenggara atau ASEAN, dan dari Australia juga bisa masuk. Kemudian terletak di antara dua benua, yaitu dua samudra, yaitu Samudra Pasifik yang ada di sini dan Samudra Hindia yang ada di sini. Maka jalur perairan internasional di sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Itu. Kemudian berdasarkan bentuk geografis, negara-negara ASEAN itu memiliki ciri-ciri tersendiri. Ini nanti lebih kepada bentuknya gitu ya. Ini kalian bisa baca di sini. Nah, ciri-cirinya itu seperti apa? Yang pertama adalah compact. Compact yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran. Contohnya negara mana? Kalau di sini adalah Kamboja. Ya, itu compact. Ini kan seperti lingkaran, melingkar gitu ya. Melingkar. Kemudian fragmented, yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Contohnya Indonesia. Ya, ini pulau-pulau yang terpisah, pulau-pulau kecil di sini, pulau kecil di sini, dan pulau-pulau besar. Selain itu apa? Yaitu negara Filipina. Ini kan terdiri dari pulau. Ini Filipina ya. Filipina. Nah, kemudian ciri berikutnya adalah elongated, yaitu berbentuk memanjang. Memanjang seperti Vietnam. Ini Vietnam ya. Ini Vietnam. Ya, ini kan memanjang. Oke. Kemudian protruded, yaitu berbentuk kompleks dan beragam. Biasanya terdapat tangan. Jadi bentuknya itu beragam ya. Seperti ini, seperti Thailand. Ada tangannya. Ini lingkaran juga enggak, memanjang juga enggak, tapi ada tangannya. Jadi lebih beragam. Seperti Myanmar juga. Ini Myanmar. Oke, itu adalah ciri-ciri berdasarkan letak geografisnya. Berikutnya letak koordinat atau letak astronomis negara-negara ASEAN. Apa itu letak koordinat? Letak koordinat adalah titik yang berpedoman pada garis latitude, yaitu garis lintang, dan longitude, garis bujur. Apa itu garis lintang dan garis bujur? Ayo diingat-ingat dan dibuka bukunya. Dulu kalian pernah belajar bersama Ibu Yeni di kelas 7 ya. Jadi letak koordinat adalah titik yang berpedoman pada garis latitude atau garis lintang, dan longitude yaitu garis bujur suatu daerah pada peta. Jadi kalau misalkan kalian melihat sebuah peta, itu akan ada garis bujur dan garis lintang. Nah, itu adalah letak koordinatnya. Kemudian, di mana letak koordinat ASEAN? Ya, berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya, Asia Tenggara atau negara-negara ASEAN itu berada pada posisi 28 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, dan 93 bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Kawasan Asia Tenggara itu dilewati oleh garis khatulistiwa atau ekuator dan garis balik utara. Ya. Kemudian efeknya apa atau dampaknya apa dari letak koordinat Asia negara-negara Asia Tenggara ini? Ya, posisi geografis Asia Tenggara tersebut mempengaruhi iklim kegiatan ekonomi penduduk. Negara yang terletak paling utara di Asia Tenggara adalah Myanmar, sedangkan yang terletak paling selatan adalah Indonesia. Negara paling barat itu juga Myanmar, serta paling timur juga Indonesia. Nah, kembali lagi tadi ke dampaknya apa? Bahwa dampaknya adalah mempengaruhi iklim dan kegiatan ekonomi penduduk. Nah, kita lihat iklimnya itu seperti apa. Ya, ini sudah saya lingkari bahwa ini negara-negara Asia Tenggara di sini ya. Ini
di ini garis ekuator 0 derajat 0 derajat ya. Jadi iklimnya adalah tropis. Jadi tidak mungkin ada negara Asia Tenggara yang beriklim dingin dan sedang. Semuanya itu hampir semuanya itu adalah beriklim tropis. Nah, jadi hampir tidak mungkin kalian akan menjumpai salju di negara-negara Asia Tenggara. Mungkin ada salju, tapi itu ada di Gunung Jayawijaya, bukan karena letak astronomisnya atau letak koordinatnya, tapi karena memang Gunung Jayawijaya itu sangat tinggi yang mengakibatkan adanya salju di sana, seperti itu. Nah, tadi kan juga ada berakibat pada ekonomi masyarakat Asia Tenggara berdasarkan letak geografisnya dan iklimnya adalah tropis, maka kebanyakan atau mayoritas masyarakat atau penduduk Asia Tenggara itu adalah bermata pencaharian sebagai petani, seperti itu. Oke, itu dulu yang disampaikan. Berikutnya akan ada video yang ditampilkan sedikit menyinggung negara-negara Asia Tenggara. Nanti juga akan ada kuis dari PowerPoint dan dari videonya. Jadi tonton dari menit pertama sampai dengan terakhir, karena kuis itu juga akan dinilai, kemudian nanti akan dimasukkan pada pengakumulasian nilai rapot. Jadi kalian harus cermat seperti itu. Oke, berikut videonya. 1. Indonesia. Indonesia merupakan negara di kawasan Asia Tenggara yang dilintasi oleh garis khatulistiwa. Negara Indonesia membentang dari Sabang sampai Merauke. Di antara negara di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki wilayah paling luas dengan berbagai suku dan beragam budaya. Di Indonesia, Islam menjadi agama mayoritas yang dipeluk oleh penduduk Indonesia. Sisanya beragama Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 2. Singapura. Singapura terletak di Semenanjung Malaka. Kepala negara Singapura adalah presiden dan kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri. Jumlah penduduk Singapura memiliki persentase warga asing tertinggi ke-6 di dunia. Sekitar 42% penduduk Singapura adalah warga asing dan membentuk 50% sektor jasa di negara tersebut. 3. Malaysia. Malaysia merupakan negara yang berbentuk kerajaan. Kepala negara adalah seorang sultan dengan gelar yang di-Pertuan Agung. Kepala pemerintahannya adalah seorang Perdana Menteri. Suku Melayu menjadi suku terbesar dari populasi Malaysia. Selain Melayu, terdapat pula komunitas Tionghoa Malaysia dan India Malaysia. 4. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan negara yang berbentuk kesultanan. Kepala negara dan kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang sultan. Sekitar 2/3 jumlah penduduk Brunei Darussalam adalah orang Melayu. Kelompok etnik minoritas yang paling penting dan menguasai ekonomi adalah orang Tionghoa. Bahasa Melayu menjadi bahasa resmi di Brunei Darussalam. Islam menjadi agama resmi negara dan Sultan Brunei sebagai kepala agama negara tersebut. 5. Thailand. Thailand merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Barat. Thailand dikenal sebagai lumbung padi ASEAN karena hasil padinya yang melimpah. Thailand didominasi oleh etnis Thai dan etnis Lao yang berjumlah 3/4 dari seluruh penduduk. Sekitar 95% penduduk Thailand adalah pemeluk agama Buddha Theravada. 6. Filipina. Filipina merupakan negara republik yang berbentuk kepulauan yang terletak di lingkar Pasifik Barat. Kepala negara dan kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang presiden. Filipina merdeka dari penjajahan Amerika Serikat pada tahun 1946. Etnis mayoritas penduduk adalah Filipino. Agama yang paling banyak dianut adalah Katolik Roma sebanyak 85% dan Kristen, Islam, serta Buddha. 7. Vietnam. Vietnam merupakan negara ke-7 yang bergabung menjadi negara anggota ASEAN. Bentuk negara Vietnam adalah republik dengan kepala negara dipegang oleh presiden dan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Secara etnis, Vietnam menjadi negara homogen di kawasan Asia Tenggara.
kurang lebih 90% penduduknya adalah orang Vietnam. 8. Laos. Laos menjadi negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki wilayah laut. Kelompok etnis terbesar di Laos adalah Lao. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Lao dan mayoritas penduduk beragama Buddha. 9. Myanmar. Penduduk Myanmar terdiri atas beberapa etnis. Etnis terbesar adalah etnis Burma. Sebagian besar penduduk Myanmar bermata pencaharian di sektor pertanian. Agama mayoritas di Myanmar adalah Buddha Theravada. 10. Kamboja. Penduduk Kamboja terdiri atas berbagai suku bangsa seperti Khmer, Vietnam, dan Tiongkok. Suku bangsa Khmer menjadi suku bangsa terbesar. Sebagian besar penduduk menganut agama Buddha Theravada. Demikian materi pembelajaran. Ya, itu tadi PowerPoint dan video yang bisa ditampilkan. Setelah ini akan ada kuis, jadi terus pantau Google Classroom-nya. Jika ada pertanyaan langsung saja disampaikan di kolom komentar pada Google Classroom, serta diskusi akan dibuka setelah ini. Jangan lupa presensi ya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.